Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 103 Lumbewe yang ada di tengah-tengah kita dan bahagian dari keluarga ini. Hadirin orang tua saya yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu, yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, mari kita senantiasa memperbaiki iman kita, memperbaharui iman kita, sehingga kita insya Allah betul-betul kita meyakini bahwa hidup dan kehidupan ini hanya sebentar saja, hanya sementara, dan pada saatnya nanti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dialami oleh almarhum Bapak Fahri Patiwiri yang malam ini adalah malam ketiga. Dan mudah-mudahan kita semua insya Allah memperbaiki diri kita, meningkatkan amal ibadah kita, karena hanya amal ibadah lah yang bisa kita andalkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tahap-tahap kehidupan. Salawat mari kita senantiasa kirimkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai uswatun hasanah. Mudah-mudahan dengan bersalawat insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat, insya Allah seperti yang disampaikan tadi oleh protokol, bahwa mudah-mudahan kita diakui dan kalimat syahadat kita diakui dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sebagai saksinya. Karena memang seperti yang disampaikan tadi, bahwa siapa tahu sama dengan syahadat kita mulai dewasa pasti kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu syahadat rasul. Artinya pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ini juga ada kalimat seperti ini, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jadi suatu-suatu ini jangan diputus. Kenapa? Karena ada beberapa riwayat yang menceritakan bahwa di pintu surga itu baku makan kalimat itu, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jadi jangan lagi cari dalil. Itu nih dalilnya. Karena ada tuh biasa kirona dalilnya. Itu kasih pada itu sing dalilnya. Yang jelas sudah dalil itu. Harus dalil dasar. Tuh, harus ditahu sejarahnya juga itu. Kalau ada dalil, jangan sampai kita mengakui dalil-dalil ini padahal bukan dalilnya. Anu lain kena, tapi karena kita lain pemahaman, lain pemaknaan, akhirnya salah. Ulama kita mengatakan bahwa tidak akan masuk surga orang-orang yang senantiasa berbohong. Kenapa berbohong? Karena tidak begitu pengertiannya. Tapi disampaikan sekalipun ini karena Allah. Jadi hadirin yang saya muliakan, mari kita karena Allah dan untuk Allah, dan kebenaran itu benar-benar bahwa ada sejarah kejadiannya. Ya, termasuk Nabi Adam berusaha keberapa. Kenapa ada nama ini di pintu surga? Nah, manusia pertama kali diciptakan adalah Adam. Itu yakin diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semua Nabi dan Rasul mulai dari Nabi Adam diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nanti diceritakan dalam Al-Quran, baru ditafsirkan oleh Rasulullah melalui hadis. Nah, seperti itu. Jadi hadirin yang saya muliakan. Jadi kalau kita tidak bisa sudah kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, memaknai Al-Quran dan hadis, maka dikasih masuk pada dalil aslinya pada diri kita. Mana dalil aslinya? Akal.
akal kita. Biar apa kalau tidak nak terima akal, susah itu. Apa makada kide gagapuan na makada akal tadi gagapuan itu juga. Begitu ya. Jadi keyakinan jadi Pak harus diperbaiki. Makanya ada namanya ilmu akidah. Ilmu akidah itu adalah ya, ini luar biasa. Baca nama atau tak ya. Cuma kadang yang tomat-tomat malu itu seksa. Atau kadang tuh dia rumah anak-anak rimun bang sana ya. Ya, itu nama dapi. Tapi sesungguhnya namui maga aku pura tuh herak gurita cedek salah. Pasti ada yang tertanam kebenaran itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini adalah malam ketiga. Nah, saya minta izin dulu ini, siapa tahu karena sudah mungkin makan bisa dipanjang-panjang Pak, atau kasih saja waktu. Karena biasa tomat dari kewa. Saya juga kecil biasa kalau ada sama ceramah begini maruah dari ke. Tanah tahu Pak Ustaz bicara lah. Ini bicara bukan bicara salah ini. Bicara agama artinya dia kurang itu ini sebenarnya. Toh karena kita mau memburu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketomak bicara sih bamarin kalinya, engkau mana milolongan. Tapi ya rasanya bicara madece susah. Karena mega mungkin kok. Tapi mungkin macam kita, tapi dia boleh tetap pada ya. Mungkin sifat dua pikir baru di. Kalau saya misalnya sifat dua di, sifat telu bisa. Sifat mega tahu pada ya bisa misalnya. Kenapa? Karena itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Jadi ini hadirin yang saya muliakan. Ya kode-kode banget paling kocau nilai. Ada satu saya aku minta dimatu karena banyak yang saya bahas ini. Karena bilang tadi protokol bilang susah ini yang beginian. Karena mak kuliah saja, dari bahas kematian di sana. Paling dikasih saja petunjuknya bahwa kalau mati nanti ditimbang sesuai amal tak. Tapi untuk membahas secara detail nggak bisa, nggak ada. Ya, jadi memang tidak sembarang juga Ustaz. Pak Kiai saja biasa kalau atas Pak Kiai, bicara adalah sholat. Itu kenapa? Karena sholat itulah yang orang sekali kaitannya dengan kita. Ya. Tapi kalau berbicara tentang proses kematian, perpindahan dari satu alam ke alam lain itu susah. Tapi insya Allah saya tidak susah. Berkat petunjuk Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Apapun yang ada pada ingatan saya saat ini, itulah yang saya sampaikan. Bukan ilmu saya. Kalau ilmu saya dilupai nanti. Itu kalau ilmu yang manusia dibaca Pak biar siapa? Biar profesor dokter pun lupai. Toh? Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menyampaikan sesuatu kebenaran, insya Allah bisa. Toh? Hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam ini Bapak yang kita tasyakuh pada malam ini, kita doakan pada malam ini baru pertengahan. Karena satu riwayat menjelaskan bahwa orang yang meninggal itu proses di kuburan 7 hari 7 malam. Nah, nanti telurnya berarti anggaplah bagi dua prosesnya di kuburan. Jadi kalau itu apa doang. Jadi kehadiran di sini apapun kita lakukan di sini adalah doa semua. Doa semua. Saya ini melakukan ceramah doa juga. Oh, nah lihat nanti kan itu kalau sudah meninggal orang. Nanti kita ceritakan seperti apa itu kalau sudah meninggal orang. Orang yang sudah meninggal itu tidak ada lagi batasan kepada orang hidup. Nah lihat langsung biar dibatasi dengan apa? Karena dia sudah masuk di alam yang berbeda dengan alam kita. Tuh? Jadi biar dia gelap, tetap terang lihat kembali keluarganya. Jadi lihat semua kini malam Pak. Apalagi ada juga petunjuk mengatakan bahwa setiap malam-malam ganjil dengan izin Allah bisa ada di tengah-tengah keluarga kita dengan izin Allah ya seperti itu. Kalau nak izinkan pengelola alam izinkan ya bu, ini agak susah. Ini kok ini ya susah. Toh? Apapun kalau Allah menghendaki sesuatu pasti. Ya, jadi yakin itu. Mudah-mudahan nah izinkan pengelola taala nah ini kaki pada malam ini pada kalau nunggu kasih keluarga aku. Dia mau nama dongeng. Kayak puji Tuhan sama dongeng tapi kok enggak kematian lah. Enggak nih. Langsung bertobat kak biasa. Kalau ada kematian, langsung nama ceramah. Kalau ada kematian, ajak teman dongeng. Itu mengaji-ngaji, masih sikir doakan di tempat kita. Ajak teman dongeng. Kenapa? Karena
Itu katanya itu sekalipun tidak ada petunjuk haram kalau tidak dinama foto orang, tapi perbuatan sia-sia. Tuh, tapi enak tuh kalau madomi kita, saya biasa menangis kan kalau tidak madomi kan dalam satu malam. Karena merasa perpindahan itu. Tetapi kalau kematian jangan. Kalau misalnya bahkan ada sekarang orang mau acara akikah, madomi, lomba domino, jumpu anaknya. Kira-kira saya kembalikan kepada kita semua. Apa bagus atau tidak? Jangan sampai bilang tidak bagus, nah bilang meletup hari asing rustas. Terserahnya kita. Bagus atau tidak itu dijemput dengan domino anak-anak kecil. Karena mau akikah dirojai dengan pakai domino, lomba domino. Kalau mau pengantinnya terserah nih karena saya juga tidak tahu dia mau bilang apa. Yang jelas hadirin yang saya muliakan, orang tua saya, saudara-saudaraku semua, bahwa kita ini dalam perjalanan juga menuju kepada kematian. Jadi malah lemah kita ya. Jadi jangan terlaluan, kan kita biasa tahu kok. Kalau si hasil ini dia nggak rimun itu pasti rimun dia macam waktu pasti masalah, nggak boleh kayak begitu karena ya roh amatnya pada masuk maktamat nana pasta kapan berhenti keluar masuk ya berubah itu status kita. Jadi kok dia masih kiri kepuangnya dia tamari ngarak kepuata jama-jama lino bang sapa 2 kali 3 2 kali dikali terus. Kalau mana salah jumlahnya, benar bacanya tapi salah jumlahnya. Nah data malah kalau mau ya, nauzubillah min dzalik. Itu nak diri pamundur, itu nak diri pamaju. Nah sebab itu sudah waktunya memang. Sama dengan almarhum ini yang kita tasihati, kita doakan. Dia sekarang dia lihat kita. Makanya ananda saya semua, anaknya, putra putrinya ya. Pada cengbat yang berdoa anda ya, nasabaian itu nak perlu tak doa. Kita juga saudara-saudaranya semua karena banyak bersaudara ini ya, doakan itu yang dalamnya itu juga sih dapat tuang langsungnya tahu karena batal langit nariko ongka keluarga melupai karena di sana itu butuh bantuan tapi bukan yang bantuan apa bantuan doa atau ada tidak percaya bahwa itu Fatihah dengan Yasin dibacakan orang mati itu tidak ada dalilnya haram bid'ah yang mungkin jempang itu lebih baik bacakan saja karena siapa tahu dibilang bid'ah ikut toki bid'ah nah calak itu puang maka dapat siapa tanya tuh maka dia membaca Al-Quran itu haram mengiringkan doa kepada orang mati haram. Mudah-mudahan yang seperti itu nanti ya kalau meninggal jangan didoakan karena ada mana percaya deh. Ada sepunya ipar pernah bicara begitu sama saya sampaikan ya kalau mati kematian nah kalau mau mati duluan tuh buang baku tuh mau keburu aja kan tidak mau dia ya jadi mudah-mudahan saya mau duluan tapi kalau tahu duluan saya sampaikan orang tuanya di situ dibuang babi turun di kuburan karena tidak ada percaya tidak ada bidan talqin tidak ada haram bid'ah masuk neraka. Padahal talqin itu doa juga. Padahal di dalam petunjuk kita di dalam Islam itu doa mukhul ibadah. Doa otaknya ibadah. Jadi kok engkau tahu dia berdoa terlalu sombong dalam hidup ini. Atau kecil berdoa. Ya. Ada orang terlalu sombong dalam hidupnya. Mungkin memiliki segala sesuatu yang menurut pandangan dia, menurut perasaan dia sudah sempurna belum tentu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada sempurna Pak. Makanya banyak Allahus Samad. Banyak menggantungkan hidup kita kepada Allah. Allah yang esa, Allah yang tunggal. Itu. Jadi hadirin yang saya muliakan, bahwa kematian ini sementara kita ya masih bersyukur masih diberi waktu untuk di dunia ini. Dan satu persoalan yang mutlak yang harus terjadi adalah kematian. Dan harus jarang kali-kali. Iya. Ini Pak Desa tadi ada tamunya yang penting sekali. Tidak bisa kalau tidak ada Pak Desa. Kalau kita dulu Pak Desa. Gampang itu.
Hadirin orang tua saya, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbaiki karena hidup ini kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Sekalipun engkau tamat tak biasa na aring pak berita pun maka dah engkau itu adalah biasa kejadian maka dah 40 solan semengan karena petunjuk. Tahu? Tapi ini maloloi seperti yang aku di apa namanya di level-level seperti saya jarang. Kalau yang tua-tua dulu karena imannya bagus. Biasa sekali kita maka pada pungi anu munah sebab minal nalukah. Betul itu sebab petunjuk dari Allah itu. Tapi tidak bisa ditareka itu dibaca-baca. Bilang pada tekan ini. Karena beda kita dengan dia. Dia bagus imannya, kita goyah iman tak. Ya kok maka sini cuaca maka sisi dapat tak. Ya kok maju jadi cuaca ya. Goyah sih dapat tak. Begitulah kehidupan sekarang ini. Apa kita tidak bagus-bagus aja. Saya saja terserang. Aku polisi anu ya. Maka sisi. Ya kok mereka tes itu tak. Aku mendengar suara asang atau suara Al-Quran dibacakan. Tanpa bergetar di sini ya itu. Tapi kok demo mana bergetar aja. Perlu direformasi. Ada? Itu buktinya Pak. Ada orang biasa dengar suara asang Allahu Akbar. Tuh hai ku Pak Imam. Mbak tahu pun aku nabi merokok. Ada begitu Pak. Ada tuh gitu. Langsung kaget bergetar hatinya. Ya Allah, oh tenang langsung. Toko nih barat comega maga. Itu berarti iman itu ada. Disebut nama Allah melalui Al-Quran, dibaca-bacakan kita ditabaraka. Ya kung kamu atas tanah kuat kita cek tentang kebenaran ayat itu, insya Allah berarti terputar kamu. Ya mau aku danduk lima tam sedikit jati tak. Ya setu kalau danduk mau ngomong ini naga sapi, termasuk saya bisa tetap sama danduk. Tapi saya itu ada waktunya. Kalau waktuku berhibur ya berhibur. Kalau waktuku ibadah ibadah. Tapi kalau waktuku bersikir bersikir. Kalau waktuku ceramah ya ceramah. Artinya apa? Selalu kita merasakan diri kita ini kurang. Kalau merasakan selalu kurang, insya Allah kesempurnaan ada pada kita nanti. Mau kurang ibadah. Saya ini kalau ku hitung itu diriku kalau meninggal ke malam ini atau besok, syukur kalau piti-piti. Maksudnya kau sedih itu, syukur mukia. Tapi kalau makan rela majaena maleceng bana uzubillah. Ini rilis saya di neraka jolo itu nih. Karena begitulah Allah. Kalau mau dibersihkan orang tidak sama di dunia ini. Kalau orang meninggal itu kalau mau dibersihkan pakai air mutlak. Sudah diceme tua-tua, diceme paralu, sudah diceme paralu rijeneki, pura rijeneki napa nih selai pakaiannya. Jadi orang meninggal saja itu menunjukkan tentang kita bahwa tentang kekurangan ini. Itulah yang dimaksud wakafabil mau ida. Jadikan orang mati itu sebagai pelajaran. Jangan diitai-tabang merumaya itu biasana alena ceme alena masiri kalau kaki sedena nak ceme. Ternyata kalau meninggal nih ya kotanya kok pacing deh. Di situ satu pelajaran besar. Kemudian kumelo emak baju biasa waktu natu ada yang pakai pak centong ini. Bahkan masiri ini aku minta emak baju. Tetapi kalau mati dia tahu aku tanya ikut tutui sirikna sampai kemaluannya tidak bisa. Itulah satu bukti Pak. Nah di mana itu yang biasa pakai celana? Di mana pakai yang biasa mandi? Mana yang biasa berbicara? Di mana itu? Nah, yang rasa maka ada kemasaran itu bolusunya tubuh kasar air rasanya mati. Bahasa tak. Jadi dia mati almarhum. Ada yang cuma tinggal di. Harus melalui proses. Jadi kalau kuceritakan ke mula-mula Allah Ta'ala mapancaji roh. Ditaruh di dia alam namanya alam roh. Nanti ada proses selanjutnya baru pindah. Proses selanjutnya adalah ketemunya jodohnya orang tua kita dua. Ibu bapak kita. Baru kita lagi pindah masuk di alam rahim. Setelah di alam rahim bisa jadi hitung-hitung. Bisa 9 bulan atau kurang.
Setelah itu keluarlah kita di alam syahada ini. Menangis kalau keluar. Nah, di sini pertanyaan, kenapa menangis itu anak ini kalau lahir? Kenapa tidak ada bayi yang lahir dan ketawa? Tidak pernah dilihat. Saya juga tidak pernah lihat anak-anak lahir langsung ketawa. Kenapa anak bayi itu lahir menangis? Sebab amanah yang berat. Amanah yang berat. Jadi amanah ini mari kita jalankan sampai di akhir hayat kita insya Allah. Itu nama nangis berat sekali. Gampangnya maka deki iya puang, tapi maka dia puangnya alas tu birabbikum. Melamu kata mengaku maka dia puang. Bala syahidana ya Allah iya puang mengaku kak. Maka dadik gaga puang sangadina ini. La ilaha illallah maksudnya minta tajam. Setelah keluar kita minta tajam. Loser di wawa jalik masuk ke pandrita ugi dua mitu suara tak. Kalau tanya A, I. Karena dua itu mikir jenis. Kalau yang tiga itu saya tidak tahu. Gitu? Di luar kemampuanku itu kalau ada lagi suara tiga. Kalau kita itu A, pasti A, laki-laki itu. Jadi biar tidak ke situ ki. Misalnya di kamar ini, nada di luar, suara pertamanya itu anak lolo itu berarti laki-laki. Bilang wah hebat, itu kan hebat. Kebetulan dikenal di Tanrai kita. Itulah yang dimaksud dengan mengaraf sifat atau araf ini di Tanrai ya lain anak Tanrai itu. Seperti itu sebenarnya. Jadi bukan berarti kehebatan, bukan. Saya itu tidak tahu saya di mana saya belajar, tapi ada sendiri. Memperjelas Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita setiap apapun yang kita ingin sampaikan kepada orang-orang. Supaya kita pahami maka dia itu paling gagal, itu gagal anak bayi mak pakai langsung lepas, pakai keluar, tidak ada. Jadi kalau sombong orang sekarang karena lepas, jangan maki. Waktu mau jadi biasa, gagal siru konti. Amanah militi dia orang kerak. Maka dari asukan semita tajam namu sapaka, ia kau musapaka namu runtuk kaku, kau narik kau uno, kau utok kau narik kau utok kau alek kau atokongan. Pusing itu mau tanya mau hanger, baca banjir ini. Kalau saya kepelajari apa maksudnya? Kalau aku tahu saya lagi kan dia sekolah yang terbioloi. Ini masih sekolah mana nih yang bising? Ya langsung maka dia mikir wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia ku pancaji jingin yang rupa tahu sangadina ulah rame makasilia masuk paloria. Seperti itu, tapi memang prosesnya tahu susah. Tidak begitu bilang mau lahir. Wih masuk saya kasih ya memang kunraya luar biasa. Ya maka dia tahu maka ada siwali kulino siwali aja nak kulino siwali aja nak kekurangan. Nah kata orang tahu aku kan mariari aku kunraya. Aja teraga deh teman-teman saya laki-laki. Aja teraga aku kunraya karena luar biasa. Kita lahir ini semua dari perempuan. Jadi biar bukan mamata nama kunrai hargai kita. Kata sama nari bakti makunraya. Kenapa? Karena prosesnya itu kejadian manusia sangat luar biasa. Ada kejadian nama dia cetak petah. Karena rona Tuhan asal, wirena Tuhan asal, mau kontra begitu. Iya, jangan karena ada sesuatu yang dikerja perempuan tidak bisa dikerja laki-laki. Iya, itu luar biasa. Jadi hadirin yang saya muliakan dalam hidup ini perbaiki paham tariaga mata pada cini akidata memuari insya Allah tuh ini lisu mata di sesena pengallahu taala nana tampai kipuangnya iya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi fadkhuli jannati. Aku iya rupa tampai lihat ciri di gagat tahak kipak. Andai kata kita mau lewat pos, tidak ada pos mutahan karena hormat semua. Toh, kenapa komandan? Anggaplah Sulawesi Selatan ini di jalan itu kecil, Kapolda sama ki. Jadi hormat semua. Kalau ada pos, dah seperti itulah maksudnya pos perjalanan kita ke akhirat. Nari kota punainya loh, stempel nanabita. Insya Allah digaga puso di tahki masa pak lulus
Gaya naro maka deh begini saya kasih nyanyi yang sedikit. Aku tuh di tempat ajak muka lewat-lewat dikasih dia mulai terselamat. Dua milaran risapa selama eri lima magang kare limaje. Masa galan miseng ini patimpakna pak buka mata na suruh beres. Apa maka dato siya rupan kita segi. Si kiri mina sempadang. Si kiri mina sempadang. Pak buka na patimpakna tanya na suruh beres. Jadi tidak ada jalan tidak sholat. Masalah si kiri mina sempadang patimpakna. Tahu? Jadi hadirin yang saya muliakan, biasa Pak Desa selalu sampaikan di masjid. Sumpah kiri pada cing sumpah tak insya Allah nabi kumade cing sumpah tak barakan apa Allah taala turun iri keluarga tak turun iri pada rupa tahu turun iri kampung asal kok turun masih kampung alhamdulillah tania maka di bang tapi nak nama kita masih kampung jadi perbaiki persaudaraan tak Pak ada tesi bombe Pak kok mati kena si bombe kia yang dia itu ya using itu kulai pasti damai ki kalau kan malaki ini teman yang satu bertanggung jawab toh saya kesempatan ini bisa sampaikan ki ada tasi camba-camba apalagi kalau urusan dunia aja ada tasi susai si ini kita pas susai pada narupa tahu dalam suatu hal maka akan disusahkan juga oleh Allah di perjalanan hidup di akhirat. Tetapi siapa yang memudahkan sesamanya dalam kehidupannya insya Allah. Artinya apa? Aku dimasuk pasti tujuh kan. Seperti itu Pak, agama itu bagus sekali. Biasanya itu masalah tadi agama dipakai. Atau ajak Pak, ya rokok saleh paling yang salah, ya oke lah. Tapi kalau misalnya kesalahan yang bisa jadi maklum kita maklum saja sebagai umat beragama, umat muslim, karena sekali lagi itu harus saya sampaikan tidak mungkin kita mau selamat dengan hanya sholat tersendiri, hanya kebaikan tersendiri, tidak ada hubungan sosial, tidak bisa karena Nabi Adam saja maktaman di surga, mak jaluk pilalun, maka pengolah Taala Jibril, Mikail pertama ira Nabi Adam kusurugai na mati mana kulala patuo letu lalu Nabi Adam gelisah masalah calalina atau bahkan maka dari pengolah Taala Adam dega musukuru upan jadi ko upatama ko ondongan nyamang surugana Nabi Adam dia apa kada itu syukur po calaliku dega baliku makanya diciptakanlah Hawa dari tulang khusus sendiri. Jadilah istrinya. Nah, apa maharnya waktu menikahi? Tidak ada Pak Iman di sana di surga. Tidak ada Pak Iman desa. Tidak lahir pi. Ustaz lagi tidak lahir topi. Pak Kawar di tiga Pak Wah. Apa pada caranya dinikahkan? Pada saat dia mimpi ada pendampingnya. Begitu dia bangun, ada betul. Itulah dimaksud mimpi hakiki. Jadi pemeluk mimpi hakiki seperti dia. Tapi kita juga biasa ke mimpi hakiki, cuma tidak paham di hakiki kayak ini. Misalnya mimpi kita ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal, tapi tidak bicara itu. Dilihat bang, ketemu tidak bicara. Karena untuk melihat langsung itu orang-orang yang sudah meninggal mimpi pikir. Karena tidak mungkin kalau nyata begini. Jadi mimpi pagi jadi kalau kasih mimpi ke orang tua kasih mimpi ke nenek anak itu wajar mimpi hakiki itu yang dimaksud kebenaran. Nah yang mana kok mimpi ke nanti anak tak boleh maka ada Pak aku tagere sakat dong manu tuh nah yang kita hati-hati ke setannya itu ya nama bicara barang bicara gere-gere jangki tapi kok makare enak pada cing emak pada cing sempajata benar itu pada cing sempajata pada cing ijeneta pasukku ijeneta pasukku sempajata pada cing asis sebungeta pada tarupa tahu insyaallah nama decipto asli bungeta dari buat tak wallahu ta'ala kalau ada kesingnya roh aman insyaallah selamat ya naruh tadi yang dipanggil pernah saya ditanya Pak itu ayat tadi ya kun nafsul mutmainah ditanya Kak bilang seperti apa itu ustaz itu seperti niga kita itu yang dipanggil, jauh sekali. Iga nama masih uang.
tidak dikenal apa dia ustaz, apa dia siapa. Yang penting ata tonga-tonga ribuana, nama tahu ribuana, maka sin tepukna, maka sin ibadana, ya naro ditampai. Jadi tidak ada di situ klasifikasi dengan anu Pak Ustaznya Lena selamat, belum tentu so. Iya, sama-sama di semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kok melok pakai sini memang ini dulu asisten pengeta pada terlupa tahu memuari matuk mengoloki di kota nangka mega milau doang ki mega makdam pengaki insya Allah nah tadi malam puki matuk Allah Taala di pengadilannya. Nah sebab pengadilan kuburan ada. Jadi di pengadilan kuburan itu ada minimal 5 lah. Masalah puang, masalah nabi, masalah agama, masalah kiblat, masalah saudara, uhuah. Jadi kalau ditanya nanti mengikhwanika apa saudara kandung tapi tak seru, baik. Apa lupa itu? Karena bukan saudara kandung yang diminta di situ. Mengikhwanika siapa saudaramu? Muslimin, muslimah, selem orwane, selem makumrai itu saudara kita. Jadi bukan saudara kandung kita, tapi saudara kandung kita juga masuk kalau beriman gitu. Ya toh? Tapi bukan itu maksudnya. Man imamu kan, tiga imamu, pak iman desa burau, nabang pagi, malah kalau mau, nabang pagi karena 2 itu ditugaskan di kuburan. Mungkar dan nakir, mungkar makutana, nakir mak palu-palu. Palu-palu na menurut ilmu ala gaib yang dikaji dari Al-Quran 80 segi. Kagak palu-palu tak kulinoy 80 segi. Jauhnya itu kalau diambai perumpamaan dunia ini, bahasa dunianya 80 km kalau mau sampai pendersi. Jadi na'udzubillah. Terutama ulu malah denambah. Makin makan ulu malah dari amat kayak ini kepala biasa sombong tidak mau sujud. Tahu? Iya, matang puki. Kalau tuh masuk pajak tahu ya ini tuh nambah matu ulu iya nama tempulak deh. Nambah lagi. Langsung bunuh. Bilang bisa kejadian kembali bisa kalau Allah. Sedangkan tidak ada contohnya manusia yang bikin. Tuh, apalagi kalau anu pura nangka melo ipatu. Napa melo icala kecil. Nah, jadi hadirin yang saya muliakan. Jadi pasuju ini paling matan redek kuat otak kaleta adalah nah sujud rata di bawah ajeta. Berarti itulah tanda bahwa kita ini mengabdikan diri kepada pencipta kita yaitu Zat Khaliqul Allah. Sakna Allah Ta'ala. Jadi tadi asalnya tapi sana. Karena ini juga ada menyanyi biasa ya tiakak mas sumpah aku asal aku sumpah. Iya, saya juga tidak mau. Tapi melalui nama itu. Dah, melalui nama itu karena Pak Guru kita kota kafir ke Allah Akbar. Ya komak lagi Allah Akbar tiga komong apakah di pasar di kantor di sekolah tuh jadi mata kecil dari akal sana pun Allah Taala itulah yang maksud dia khusyuk karena susah itu khusyuk mau pemula Nabi Taala itu sahabat dia noleh khusyuk tahu tapi minimal detik bisa Allah agak tuh angkat tahu mata makna tarik tamak masih jalan-jalan mobil pakai angin nambah Allahu Akbar ini nariseng ya roh aku iya orang bapak ada nanya pemimpin kuambaki kalau ani mak bonga-bonga minananya masa di nambah pada cengi papinya di nana langsung na tarik tuh apalagi pengolah Ta'ala pada cengi pakai akhlaki pakai ampe-ampe ki ada ampe-ampe na akhlak na Rasulullah na pakuraki piku memang ngolor puangnya tak pada cengi pakai ngelata tak pada cengi di ondo tak jodoh tapa tetung itu buta, tapa ngolo ya kita, tapa ngolo nyawa kita, tapa ngolo rahasia kita. Napa kita kafir? Insyaallah benar kita seditahu mengolo kupangnya. Karena ini maksud siapa? Maka dia apa? Tak benar, dia memang. Hatta benar Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. 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 Wah. Benar maka dia tahu tamu tak biasa. Mari selalu gitu. Artinya masuk pajak untuk kita pilih nasi lolongan. Masuk anu agak maksud tak. Aku pacaman apa desa melukai pada rai. Dia nari sengat katamu ada. Dito nari sengi ke DP do meriolona.
Pak Desa pasti maka di Pak Desa listen majalis sedih. Lebih-lebih kalau Allah harus suci lahir batin, perbaiki angolo-ngolo tanah yang harus rasa nangkal rasa mangolo kiku kapai. Jadi ku bahasan kita dia supaya mereka bete tamas sempajang. Tubuhku mangolo di kapai, nyawaku mangolo di kesing, di pak. Atiku mangolo di topang sing, rahasiaku mangolo di topang sing. Karena kalau ku pau salah. Itulah artinya manusia itu harus tahu itu, bukan ilmuku, ya, tapi ilmunya Tuhan. Ya, dia nanti dipau pada yaro karena sabah, pada tuh yaro nonge makanya takak boroki, tahu? Kalau mau diceramakan yang seperti, tapi bukan berarti saya tidak sampaikan, kita sampaikan makina. Ini mana itu? Makan sekarang seperti dia jangan langsung mau ditimpuki bah. Ako mero ki man tawaro mas sabi ki jolo. Atau kalau dia sering masak ya memang dikit tawaro. Apa ki man kapuru. Jangan langsung jadi. Dia agak tak kulino. Reso pato mangingi nama lolo mana ada pamase dewata. Tak? Seperti itu maksudnya. Artinya masem pajak paki napaki di lolong apa masih nepung. Tak? Masem pajak paki napaki nabimbi puangnya lalu madecengnya lalu takwai siratal mustaqim. Nah, sebab itu siratal mustaqim ada dua Pak ya. Saya kasih contoh siratal mustaqim yang di dunia ini, siratal mustaqim di sini. Ya kolete ni nyawa tak kepada nalami kasih pahri patiri. Dia rasanya siratal mustaqim ini apa pada lete kok masuk itu halusukna, masaran itu halusukna, dia tuh yang terbaring, dia tuh yang di luar. Nah bilang itu apa nama nangis orang? Nah ada kak siapa yang melihat itu? Siapa yang ditangisi? Padahal ada di situ. Artinya itu sudah dua ki. Jadi buktinya kalau dua ki ya, aku mimpi ki tidur di sini baru di Makassar jalan-jalan. Siapanya? Jangan siapa yang tidur ya? Seperti itulah Pak kehidupan akhirat nanti. Menedek gala pada tidak sama kasih masalah mati itu. Tapi kehidupan dari tahap ke tahap, dari alam ke alam, masih jauh sekali kalau di kuburan. Hitungan tak baru di alam yang keempat. Belum pi masuk di alam barzah, belum pi masuk di yaumil ba'al, belum pi masuk di yaumil misam, belum pi di alam mahsyar. Kalau sudah di alam mahsyar, di situ ada timbangan yang namanya pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Kalau di situ pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, dua kita bagi mungkin nanti ada ke kiri, ada ke kanan, surga dan neraka. Itu jadi panjang sekali perjalanan Pak. Di alam barzah itu alam penantian. Iya kalau bergeser taikoro, aku kiamat besar di dunia. Di mana yang dimaksud kiamat besar? Di bulu ini 7 lapis langit, diselipkan di arasi. Pak pada mengucap toleh, ya rohnya Pak. Diselipkan di arasi di kekuasaan Allah Ta'ala. Diseletoni 7 lapis langit tanah, digulung juga ini. Di mana itu 7 lapis tanah ya? Nah tiwi ya lo tahu makai laki-laki kulino masalah tanah. Digulung eron apa di bola-bola kayak kue bolu. Apa di pati diri jujung yang ada ke tanahmu tuh mau ke mana ya Allah, bawa saja. Tidak ada. Jadi pada cengi Pak masalah batas, tak pada cengi. Aku tanya memang hak nanti talangi Pak, karena hak pakai gitu. Tidak ada kata dari Allah dalam tanahmu itu, tidak ada. Toh, jadi tak pahami bahwa semua yang kita akui ini yang dipakai hidup adalah hak pakai saja. Dari turun temurun, dirasa mana atau dibeli. Toh, jadi tidak boleh kita terlalu mati di situ. Kau tahu ya, kok malah memang sejak kamu mati nak ya. Babah. Aku sejak kamu hilang itu sentimeter lagi nalangnya. Aku perlu daripada kita mengkagak bangun, apa jujur itu untuk tanah pun Allah Taala, sehingga pun Allah Taala di yaumil masar nanti kiri kanan si lapak bawang ero itu na 7 lapis turun baru disuruh ke bawah ini. Iya namun si tekil keleti kalau namun lemah peduli itu. Jadi hadirin orang tua saya saudara-saudara semua, perbaiki itu nasabah hak pakai ini.
Jadi kalau memang situ Yuki pas hal laki-laki patanya untuk tanah tak ya. Iya, pada ternyata napa hanya hak pakai. Hah? Artinya hak pakai itu yang misalnya mana turun temurun dari nenekku ke bapakku ke saya atau dibeli hak pakai gitu. Tidak ada SK karena itu di SK dari Allah. Allah menciptakan bumi untuk kita semua, untuk kita semua. Jadi itu maksudnya seperti itu Pak. Jadi kalau di mana masih dikit, ayat apa susah tahu. Mudah-mudahan ayat Tuhan susah kita tahu. Ayat tak susah tahu, ayat Tuhan susah kita tahu. Ini insya Allah seperti itulah Islam sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir maaf ini ya. Yang terakhir maaf ini ya. Karena saya belum pegang makan. Nah kita sudah sebenarnya ini tak kalau kayak ini. Kami tidak apa-apa. Nasabah bersyukur tuh kalau masih bisa kayak begini. Berarti kasih lampu ke bawah, kasih pelita ke cek dia. Tahu? Insya Allah nasabah puangin alur itu kasih peringirangin nasabah. Kita ini manusia banyak itu tak lupa. Tak cinampo tak lupa sih. Tak cinampo salah sih. Tak cinampo memang manusia seperti itu. Makanya itulah yang dimaksud dengan adilun nasihat. Harusnya agama kok peringirang nasihat. Ya? Jadi semakin dibaca agama, semakin mendecil. Aja nata pakai arah maka iya anu. Karena pura terima boleh ku nenekku. Aku malu tambahin. Itu aku malu buka-buka ini. Buka mau tuh ya siapa tahu. Nah boleh kisan sekali kila lotase nama putih batu mah. Tah? Magin. Engkau biasa pada rode na melo pasu doko na pasura muka ya doko tata pada kak magis tas. Sino ge. Insyaallah kung kamu dasar na kulo itu kepada kita. Maka ada iya maka kita tambah-tambahnya. Kung salah-salah bukan aja kita pakai. Tah? Masalahnya kita. Kan kau tahu mak bicara baca di. Ya pongi matu konaratnya otuna tidak mak bicara baca nih. Ya toh, mapiati man. Nasabay merok malah kok dia nanti boleh baca. Atau nasabay rasanya madas saja orang mau kujelaskan apa yang dimaksud madah, dia rasanya madah madodo papinadingnya. Atau nyawai detonan oleh masuk matama. Toh, maupun coba kita ya. Mata udah culie. Rasanya. Kalau pura di mana sudah purana. Berapa kali minta saya. Mataku masih biasa dilihat-lihat, tapi ingatanku masih bagus. Memang mari seperti itu nanti terakhir, karena itu tak ditakutkan kalau dia ada pecapuran apa. Nauzubillah. Mudah-mudahan ya engkau mungkin terakhir nasabah maka datoi nabi tani gini kita puade kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya insya Allah namun maga dosana ipat sama omat jadi subuh bapak gangkan. Itu memar terakhir tak bisa. Iya, terakhirnya ya. Kadang anak muda itu gampang aja. Karena dia pernah malasan. Iya, gampang aja kalau itu. Biar kasar ratu. Iya, tapi saya tidak ada jaminan. Maka ada ulama gak power terakhir. Tapi insya Allah aku ribat biasa dia rotuangnya dia naga bawangnya atanna biasa go bawangnya dia. Ya, jadi perbanyak kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekalipun tidak ada dalilnya itulah la ilaha illallah. Jadi kamu kira mana dalilnya? La ilaha illallah itu nih dalilnya. Yakin maka ada gagapun sebab kalimat yang paling suci dan tertinggi di Islam itu adalah la ilaha illallah. Dikasih kita janji kuki di alam Allah janji juga la ilaha illallah. Maka dia panggil awas kubiradikum mau masuk kalau maka dia pun la ilaha illallah. Kalau bala syahidana iku mengaku kadek jaga posangnya dina ini la ilaha illallah. Di alam rahim ibu kita, dena paun rokipuang dena patu kipuang kau dia taku ya. Kalau tidak mengaku tidak masalah la ilaha illallah. Masuk sikit dia tahu le masuk aku dia enggak kalimah ero. Jadi insya Allah magi nama menangis tahu kok masuk ipoleh boboane dok nana sabah amanah yang berat. Nama gato sinari surat ayat tersenyum aku mulai mati memuari di purio di pengolatala nari pitanya onron onron asal nangan yang nari itu surga pemasin Allah Taala. Jadi disuruh kita tersenyum
Ya, tapi ada tuh saya nonton ke cawa-cawa namanya mada kima cawa-cawa tuh masih kiri-kiri itu hadirin yang saya muliakan. Jadi kalau ada orang mau masakara bisikan ini laki mau takung di kalimat la ilaha illallah, bisikkan kalimat itu sama telinganya orang yang mau meninggal. Dia tidak bisa sebut, tidak bisa dengar baca kembali. Karena tuh angka tuh dari nasa dari sebuah pacara yang bilang, itu sih dia cara nak bici ambil. Nah tanya yang makanya ambil tinggi harus sertifikat tanah tata. Nah, alhamdulillah. TG kunci otoe, TG BPKB na alhamdulillah. Kung mayroon na kasi ang sakaran na linuumupan. Ini gambaran ini, jangan sampai kita ini toh. Ini masalah harta juga bahaya. Jangan jadi ananda Pak Andri bersaudara aja nak gara-gara anu nang si salah saudara si suruh. Pada cengina akung kepada ya pada engkau si halal laki-laki kong kepada kita supaya orang tua kita juga tenang senang di sana bahwa oh si masing-masing kasih anakku si masing-masing kapoloku usalai syukurkan hasil Allah Ta'ala. Nah inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sebelum saya akhiri mari kita kembali sama-sama membacakan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh fahri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan Duta bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya kami kembali mengingatkan kepada diri saya pribadi, kepada kita semua, mari kita berusaha ketika Allah panggil kita, mari angkat badan kita dari kasur untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala di makan sehari semalam, apalagi sholat kita ini dekat. Kemudian selanjutnya kalau malam ini kita tidak mati, tunggu besok. Kalau besok tidak, tunggu minggu depan. Kalau minggu depan belum, bulan depan belum, tahun depan kita tidak lolos. Oleh karenanya harapan kami akan sampai yang berita, mari kita perbaiki dari segi sumpah data, pergi berjamaah, insya Allah. Semoga kita semua warga desa Boro ini selamat semua. Semoga kita selamat dunia akhirat. Semoga berkah Allah diturunkan di kampung kita semua ini. Oleh karenanya kami minta tolong kepada kita semua, mari kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih bisa saling mengingatkan. Besok-besok saya akan mati atau kita akan duluan, itulah kita tidak tahu. Tidak memandang tua, tidak memandang Pak Ustaz, Pak Desa mati juga. Pak Desa mati juga. Tidak percaya Ki, masuk kantor desa mulai tahun 80-an ada foto-foto di situ. Almarhum. Iya, saya lihat di situ. Pakai juga mati, tidak percaya Ki, lagi pesantren, masuk pesantren ada kuburnya di situ. Pak Bupati juga mati, tidak percaya Ki di Malini. Saya tanya ini mati, Pak Bupati mati. Apalagi kalau kita tidak ada jabatan, minta tolong mari kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya Allah kita semua seperti sampaikan Pak Ustaz bisa menghembuskan nafas terakhir dengan kalimat La ilaha illallah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf dari awal kami wakil keluarga, dari awal hingga malam hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada kita semua atas doa-doa kita. Semoga almarhum mendapat rahmat Allah di dalam kuburnya.
Kemudian jikalau ada kata-kata yang atau perbuatan kami mewakili tidak berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bagi yang belum menikmati hidangan yang telah disiapkan, kami mohon ke meja hidangan. Terima kasih. Ada, mau motor sih, dia mesti nanti